kebanyakan orang Kristen hanya tahu tentang berdoa, tetapi Alkitab tidak hanya menyuruh kita untuk berdoa. Banyak orang Kristen tidak melihat bahwa Alkitab juga menyuruh kita menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan ini berbeda makna dengan berdoa, ya. Karena itu saudara-saudari harus mempelajari yang di rawatan pagi itu semua. Itu bagus untuk memberitakan kepada orang-orang Kristen bahwa menyeru nama Tuhan itu bukan penemuan kita, tetapi satu praktek yang sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru hanya hari ini dikubur oleh musuh. Perkara menyeru nama Tuhan ini. Sehingga kebanyakan orang Kristen hanya taunya tuh berdoa, ya. Dan merasa asing terhadap praktek menyeru nama Tuhan. Merasa aneh. Nah, itulah rawatan pagi perlu dipelajari untuk memberitakan kepada mereka. Nah, hari ini saya ada beban untuk menyampaikan hubungan antara nama Tuhan dengan roh Tuhan. Ya, saudara-saudari, setiap orang punya nama. Ya, setiap kita punya nama. Orang yang hidup punya nama. Nah, setiap orang yang hidup ada dua. Ada nama dan ada persona. Seseorang yang masih hidup, yang belum meninggal dunia, dia punya dua hal ini. Pertama, punya nama. Kedua, punya persona. Nah, kalau orang-orang yang sudah meninggal kan hanya meninggalkan nama. Personanya sudah tidak lagi di bumi. Jadi di bumi hanya ada nama. Tetapi Tuhan Yesus kan tidak demikian. Dia ada di bumi, bahkan dekat di dalam roh kita. Jadi ingat, harus ada dua hal ini. Ada nama dan ada persona. Yesus adalah nama. Nama Tuhan. Personanya bagaimana? Personanya adalah roh Tuhan. Jadi Yesus adalah nama, sebuah nama dari Tuhan kita. Tetapi ada personanya. Tidak seperti orang-orang yang meninggal di Firdaus personanya atau di alam maut. Tetapi Yesus itu hari ini dia punya nama dan personanya pun ada. Namanya adalah Yesus, personanya adalah Roh Tuhan. Nah, ini hubungan erat antara nama Yesus dan Roh Tuhan. Ya. Itulah sebabnya menyeru nama Tuhan
itu berbeda dengan menyeru nama-nama yang lain. Walaupun sehebat apapun orang itu, ya, anggaplah dia masih hidup, ya. Tetapi sehebat apapun seseorang di bumi, walaupun dia masih hidup, tetapi orang itu tidak bisa ada di mana-mana dalam waktu satu, dalam waktu yang sama, di satu di tempat yang di seluruh bumi. Paling-paling dia hanya bisa berada di satu tempat. Tetapi Yesus atau Roh Tuhan itu ada di mana-mana. Sehingga kalau kita menyeru satu nama tapi tidak ada personanya, atau personanya jauh dengan kita tidak bisa menjamahnya, maka ketika kita menyeru nama dia, itu nama yang kosong. Ya, banyak nama-nama berhala, nama-nama tokoh agama, nama-nama orang-orang yang dianggap super. Walaupun disebut dengan lantang berteriak, nggak ada personanya gitu, nggak ada personanya. Ya paling-paling kalau orang tuh hanya bisa kita panggil kalau dia dekat dengan kita, dan lagi pula dia tidak punya kuasa apa-apa. Tetapi kalau menyeru nama Tuhan, itu ada personanya, ada di mana-mana, bahkan sangat dekat dengan kita di dalam roh kita. Makanya berbeda kalau menyeru nama Tuhan tuh khasiatnya pasti ada, karena personanya ada gitu. Berbeda dengan nama-nama berhala. Ya, nggak bisa ada khasiat seperti kita memanggil nama Tuhan. Jadi ada nama, ada personanya. Yesus adalah nama Tuhan, Roh Tuhan adalah persona Tuhan. Selalu pasti ada kalau kita memanggil namanya. Personanya pasti datang. Ya. Nah, istilah menyeru, saudara-saudari, istilah menyeru, ya, mulai tanamkan. Menyeru itu apa? Menyeru itu tuh memanggil. Ya, ingat. Menyeru itu tuh adalah memanggil persona. Gitu. Memanggil seseorang, itu arti menyeru. Kalau menyeru nama Tuhan, artinya, ingat, ini tanamkan karena kita sering lupa. Menyeru nama Tuhan itu artinya memanggil persona Tuhan. Ingat ini. Karena istilah menyeru nama Tuhan udah terlalu umum di pemulihan Tuhan, sehingga nggak lupa dengan personanya gitu. Ya udah menyeru aja. Ketika bersidang yang lain menyeru. Setiap selesai PP pagi, ayo saudara-saudari menyeru, ya menyeru. Tapi nggak ingat kepada personanya. Nggak sadar bahwa menyeru itu memanggil. Jadi kalau nanti di akhir PP pagi ini saya mengajak, ayo saudara-saudari menyeru, ingat, maksudnya tuh panggil personanya, gitu. Ini harus diingatkan khususnya kepada saudara-saudari yang di tengah-tengah kita. Ingat, menyeru nama Tuhan tuh memanggil persona Tuhan. Sebab banyak orang menyeru nama Tuhan tapi tidak memanggil personanya. Oh Tuhan Yesus, di tengah-tengah kita juga banyak yang tertipu, di mana musuh mengubur perkara menyeru nama Tuhan ini sehingga kehilangan maknanya.
Ya, di hari ke-6 kita berbicara juga tentang menyeru dengan hati yang murni. Ya, jikalau hati Anda murni, saudara-saudari, ketika Anda menyeru nama Tuhan, pasti Anda ingat personanya. Jikalau hati Anda murni, ketika Anda menyeru nama Tuhan, Anda sedang memanggil personanya. Anda sedang menginginkan personanya. Oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, aku perlu personamu. Aku memanggil personamu. Nah, ini mungkin perlu diulang-ulang dulu seperti itu supaya nempel ini. Oh Tuhan Yesus, aku memanggil personamu. Ingat ini, menyeru itu memanggil. Dan kalau kita sedemikian murni, Tuhan datang. Ya, bukan berarti dia sekarang jauh dengan kita. Dia datang dari dalam roh ke pikiran kita. Dia masuk ke pikiran kita, ke hati kita. Oh, saudara-saudari, menyeru nama Tuhan itu memanggil personanya. Banyak saudara-saudari meragukan khasiat menyeru nama Tuhan. Banyak. Jangankan di kekristenan. Gak usah di kekristenan lah, di tengah-tengah kita juga. Berapa banyak sih yang menyeru nama Tuhan? Ketika SPR, ketika sidang-sidang, kalaupun ada, berapa banyak yang asli? Banyaknya ya, kalau di sidang pemecahan roti itu banyak yang tertutup mulutnya itu. Ya, celingak, celinguk, tengok kiri, tengok kanan. Ada yang menyeru juga, berapa banyak yang asli. Kenapa? Karena banyak saudara-saudari itu meragukan khasiat menyeru nama Tuhan. Karena dia sendiri tidak rasakan khasiatnya. Kenapa? Karena selama ini dia menyeru nama Tuhan yang kosong. Gitu. Kalau Anda menyeru nama Tuhan, oh Tuhan Yesus, tetapi Anda tidak memanggil personanya, maka itu Anda menyeru nama Tuhan dengan kosong. Mana ada khasiatnya? Yang gak akan ada. Itulah sebabnya banyak saudara-saudari meragukan khasiat menyeru nama Tuhan. Karena mereka menyeru nama Tuhan yang kosong. Gak ada personanya. Kenapa? Karena dia tidak memanggil personanya. Gitu. Ketika menyeru, dia hanya mengucapkannya seperti mantra saja. Gitu. Diulang-ulang. Gitu. Oh, Tuhan Yesus. Menyeru dengan hati yang murni. Itu tadi kita sudah dengar adalah memanggil personanya. Nah, ketika kita memanggil personanya, menyeru dengan hati yang murni itu bukan sekedar memanggil personanya, tetapi juga menginginkan personanya. Ya, kalau sekarang ada seorang perempuan memanggil laki-laki, tetapi yang diinginkannya hanya harta bendanya, maka dia tidak murni hatinya. Mungkin Anda memanggil personanya, bukan mantra, tetapi belum cukup. Ketika Anda memanggil personanya, Anda harus karena menginginkan persona itu. Ya, saudara-saudari, jangan seperti orang-orang Kristen, sama seperti saya juga dulu sebelum di pemulihan, menggunakan nama Yesus, ya, tetapi tidak menginginkan personanya. Ya, saya ketika anak-anak saya sakit, istri saya sakit, karena perekonomian saya juga dulu sangat buruk. Wah,
Saya tumpang tangan dalam nama Yesus. Saya mungkin sadar persona Tuhan bisa menyembuhkan. Saya minta persona Tuhan menyembuhkan. Tetapi ketika saya menggunakan nama Yesus, hati saya nggak murni. Saya hanya ingin anak-anak saya sembuh, istri sembuh. Jadi saya terbebas dari kesulitan. Dan uang juga nggak perlu keluar ke dokter gitu kan. Dalam nama Yesus. Orang-orang Kristen kebanyakan seperti itu. Menggunakan nama Yesus tetapi tidak menginginkan personanya. Hanya menginginkan kesembuhan, mujizat, berkat-berkat materi. Hasilnya apa? Ya iblis yang datang nanti. 2 Korintus 11 ayat 14. Dia datang menyamar sebagai Kristus. Malaikat terang di sini itu Kristus. Dia datang sebagai Kristus yang lain, memberi kesembuhan, memberikan berkat materi. Ya kalau tidak ada mujizatnya, mana mungkin laku pengajaran ini. Ya. Kita jangan seperti itu, saudara-saudari. Apa yang Anda perlukan? Anda memerlukan damai sejahtera. Personanya itulah yang menjadi damai sejahtera kita. Apalagi Anda perlu kekuatan. Personanya itulah yang akan menjadi kekuatan Anda. Ketika Anda menginginkan benda-benda materi, sebetulnya Anda sedang mencari kepuasan. Saudara-saudari, persona Tuhan itulah kepuasan Anda. Inginkan personanya. Di dalam Dia ada segala sesuatu yang Anda butuhkan. Inginkanlah personanya. Ketika kita memanggil Tuhan, Tuhan Yesus, aku ingin personamu. Tuhan Yesus, anakku sakit. Tuhan, istriku sakit. Tuhan, gak apa-apa. Yang penting mereka mendapatkan personamu. Yang penting personamu bertambah ke dalam diri mereka. Tuhan, aku sedang kesulitan ekonomi. Tidak apa-apa Tuhan. Yang penting personamu bertambah ke dalam diriku. Oh Tuhan Yesus, aku ingin personamu. Inilah menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Dan ketika kita menyeru nama Tuhan, mengajarkan menyeru nama Tuhan, banyak orang-orang di kekristenan tuh sering ya menuduh kita apa? Menuduh kita tuh sembarangan menyebut nama Tuhan. Ya. Mungkin ada saudara-saudari juga yang pernah ditegur sedemikian. Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan, gitu kan? Kita mengajarkan tentang menyeru nama Tuhan, ya. Lalu orang-orang merespon, jangan sembarangan menyeru nama Tuhan. Sebetulnya menyeru nama Tuhan yang sembarangan itu seperti apa sih? Menyeru nama Tuhan sembarangan itu adalah menyebut nama Tuhan tetapi tanpa penyertaan Tuhan. Itulah yang dinamakan dengan menyebut nama Tuhan secara sembarangan, yaitu menggunakan nama Tuhan, menyebut nama Tuhan, tetapi personanya tidak menyertai Dia, gitu. Itu sembarangan. Ya, dulu saya diajarkan untuk mengklaim sesuatu yang saya inginkan. Saya klaim dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan di belakang saya, Dia melihat, Dia berkata, nggak tahu, aku nggak nyuruh engkau, gitu. Aku tidak menyuruh engkau mengklaim itu. Itulah menggunakan nama Yesus tetapi tanpa penyertaan Tuhan. Ya. Suatu hari ada yang mengambil barang ke kantor saya dulu waktu zaman saya masih di elektronik.
Ya, dia menyebut satu nama kenalan saya. Oh, saya disuruh si bos untuk ambil barang lah. Saya telepon dulu lah bosnya. Kata bosnya, oh enggak, saya enggak nyuruh. Nah, akhirnya dia enggak dapat barang itu karena dia menggunakan nama bosnya dengan sembarangan. Dia menggunakan nama bosnya tetapi tanpa penyertaan bosnya, gitu. Kita sering seperti itu, menggunakan nama Tuhan demi sesuatu yang kita inginkan, tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menyuruh kita. Ini yang dinamakan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan ini justru mereka yang menuduh kita, yang sering mengklaim dengan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pertanyaannya, apakah persona Yesus menyertai dia enggak? Apakah disetujui enggak? Itu kan yang di Matius 7 ayat 20-21 kan. Bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu dan sebagainya. Aku bernubuat, kata Tuhan, aku nggak tahu. Gitu. Mereka menggunakan nama Tuhan, tetapi secara sembarangan. Ya memang mujizatnya bisa terjadi. Ya, hal-hal ajaib bisa terjadi. Tetapi itu belum tentu dari Tuhan. Ya. Saudara-saudari, jangan sembarangan menyeru nama Tuhan. Maksudnya adalah nama Tuhan Yesus itu harus sepaket dengan personanya, gitu. Sepaket, gitu. Jangan hanya namanya saja. Ya, jadi kembali, ketika Anda menyeru nama Tuhan, ingat, Anda itu harus memanggil personanya. Nggak cukup hanya memanggil, Anda harus menginginkan personanya. Itulah yang dimaksud dengan menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Anda hanya ingin personanya. Jangan menyeru nama Tuhan dengan kosong. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tanpa kesadaran akan kehadiran personanya. Itulah sebabnya di dalam Alkitab, ya, bahasa Indonesia, di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 tuh Saulus menangkap semua orang yang memanggil. Ya. Kata memanggil ini penting. Karena kata menyeru nama Tuhan seringkali juga kayak mantra gitu. Ingat, ketika Anda menyeru, Anda memanggil nama Tuhan. Nah, di hari ke-6 yang saya dapatkan kesan adalah apa? 2 Timotius 2 ayat 22. Ya, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama-sama dengan mereka. Artinya ini berbicara tentang pergaulan kita. Kalau Anda bergaul dengan bejana-bejana yang dipakai untuk tujuan yang hina, artinya Anda tidak mungkin mendapatkan keadilbenaran, iman, kasih, dan damai sejahtera. Hidup Anda akan menderita. Karena itu saudara-saudari, bergaullah dengan orang-orang yang punya hati yang murni. Ya, bukan sekedar orang-orang yang menyeru nama Tuhan, bukan. Di tengah-tengah kita ya orang menyeru nama Tuhan, tetapi apakah hatinya murni? Nggak tahu. Carilah saudara-saudari yang demikian. Untuk kita jadikan partner, ya, untuk kita jadikan rekan koordinasi. Sehari-hari kita bergaul dengan saudara-saudari semacam demikian. Bukan berarti kita menjauh dengan saudara-saudari yang masih lemah imannya. Kita merawat mereka sambil kita sendiri menjaga diri sendiri. Kita harus punya rekan koordinasi. Jadi 2 Timotius 2 ayat 22 ini berbicara tentang pergaulan kita. Bergaullah, bukan hanya sekedar dengan orang-orang Kristen, bukan sekedar dengan sesama kaum beriman. Carilah rekan koordinasi, bergaul dengan dengan orang-orang yang hatinya murni.
menyeru nama Tuhan dengan hati yang murni. Karena mereka itu adalah orang-orang yang bisa melihat Allah. Ya, Matius 5 ayat 8. Yang murni hatinya tuh melihat Allah. Sehingga ketika kita bersekutu dengan mereka, kita akan dibawa terus ke dalam pimpinan Allah. Kita jelas pimpinan Allah. Maka kita diselamatkan dari kehidupan yang tanpa keadilbenaran, iman, kasih, dan damai sejahtera. Kejarlah itu semua bersama-sama dengan saudara-saudari yang murni hatinya. Haleluya. Saya tidak terlalu banyak makan waktu, masih sangat banyak. Sisa waktu saya harap banyak yang bagi nikmat. Silahkan. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari yang udah jarang bagi nikmat, ayo bagi nikmat. Yang belum pernah bagi nikmat, ayo menyeru nama Tuhan, bagi nikmat. Haleluya, amin. Silahkan. Tuhan Yesus, amin. Mari. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Pagi ini kembali saya diterangi ya, menyeru nama Tuhan. Sungguh ini adalah tadi yang seperti disebutkan, memanggil personanya ya. Ini lebih terang lagi ya, bahwa kita tidak hanya oh Tuhan Yesus ya. Dan yang lebih menjamah saya tadi adalah kita perlu mengejar bersama dengan orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan. Nah, dalam benak saya ya, awalnya saya juga sempat bertanya, apakah ketika sama-sama berseru apakah murni apa tidak? Tetapi tadi sudah terjawab semua ya, bahwa kalau kita hanya menyeru namanya, memanggilnya, personanya, hanya mau Kristus, itulah yang murni ya. Tetapi tadi juga kita tidak harus menjauhinya, tetapi kita harus berpegang teguh ya, perlu membawa yang mungkin lemah juga di merawatnya ya. Nah, ini sungguh sangat menyuplai saya pagi hari ini dalam menyeru nama Tuhan ini, lebih lagi tidak hanya mantra, hanya cuma di mulut, tetapi ini sungguh semakin dalam lagi ya, hanya mau persona Kristus itu sendiri. Amin, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Di dalam Amin. Kristus. Amin, silakan saudari. Amin. Amin ya, puji Tuhan ya, saya mengucap syukur ya. Oh Tuhan Yesus, saya terberkati pagi hari ini ya, penjelasan saudara Diki. Oh Tuhan, tentang orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Oh Tuhan Yesus, ketika saya belum mengenal Tuhan Yesus, dan ketika saya disuruh menyeru namanya, oh Tuhan Yesus, ketika saya menyeru nama Tuhan, saya merasa bahwa dunia saya ini berubah ya. Oh Tuhan, seperti dalam firman dikatakan, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sungguh saya mengalami terang itu, mengalami dunia yang baru, yaitu di dalam Kristus. Amin. Hari ini beberapa waktu yang lalu ya, saya juga merasa menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan, kok sama saja begitu ya. Karena saya kurang menyadari bahwa ketika menyeru nama Tuhan, kita berseru kepada personanya. Oh Tuhan Yesus, amin. Ketika dijelaskan bahwa orang mati, kalau sudah mati, itu meninggalkan nama, tapi tidak meninggalkan personanya. Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak saja mati, bahkan dia telah bangkit, personanya hidup. Tuhan, terima kasih. Amin. Rasanya jelas ya, ketika menyeru nama Tuhan itu menjadi mantap. Oh Tuhan Yesus, berseru kepada nama Tuhan, berseru kepada personanya. Kalau dia persona, dia pasti datang. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, datanglah. Amin. Karena dia persona yang hidup.
amin, maka Dia pasti datang. Ketika kita menyeru nama Tuhan ya, segala gundah, gulana, Tuhan Yesus, kekhawatiran, semua itu lenyap. Terlebih ditambah dengan membaca firman-Nya. Oh Tuhan Yesus, rasanya Tuhan itu betul-betul real ya. Dia benar-benar sang persona yang hidup. Orang yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni adalah orang yang hanya mau Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Orang yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni. Dia tidak mau yang lain. Hanya mau Kristus. Hanya mau hadiratnya. Hanya mau penyertaannya. Amin. Jadi rasanya jelas ya untuk memilih teman Tuhan Yesus. Kepada siapa kita bergaul, amin. Kepada saudara-saudari yang berseru kepada nama Tuhan dengan hati yang murni, yaitu saudara-saudari yang benar-benar mutlak bagi Tuhan, benar-benar hidup bagi Tuhan dan hanya mau Tuhan, mulia bagi Tuhan. Terima kasih saudara Diki, amin. Puji Tuhan, silahkan. Saya menikmati berita pagi ini masalah menyeru nama Tuhan. Itu menjadi pengalaman kita. Pertama kita menikmati kehidupan gereja, itu kita bisa menyeru nama Tuhan, tapi kayaknya hampa. Tapi seperti tidak ada khasiatnya. Tapi belakang-belakangnya kita makin percaya, makin mencari, makin mengejar, kita bisa tahu bahwa menyeru nama Tuhan itu salah satu juga kita menghirup, mengembuskan Dia. Karena Allah itu roh, nama Yes yang telah dalam kita biasa lembam, bahkan beku. Itu dibangkitkan melalui menyeru nama Tuhan. Menyeru nama Tuhan itu sangat berkhasiat. Itu kalau kita menjamah Dia di dalam roh. Karena bisa aja kita menyeru nama Tuhan, tapi pikiran kita kan lari kemana-mana. Itu tidak ada khasiatnya. Tapi kita datang pelan-pelan dengan hati yang murni, menyuruh nama Tuhan, betapa nikmatnya. Itu yang saya dapatkan. Menyuruh nama Tuhan ya harus dengan hati yang murni, itu harus sudah jelas. Jadi tidak hanya jadi mantra, jadi spontan. Itu kita menikmati pelan-pelan untuk kembali ke dalam roh. Itu caranya kalau melalui menyeru nama Tuhan, karena persona itu hidup, ada, bukan kosong. Itu seperti yang saudara ulaskan tadi, banyak nama, iya. Tetapi kan kalau jauh tak atau apa, kita tidak merasakan. Tapi ini Tuhan itu udah ada dalam kita. Betapa mujizatnya kenikmatannya itu kita bisa nikmati. Seperti yang tadi sudah saudara utarakan, itu sangat baik sekali. Itu memang personanya yang penting. Kita personanya itu udah di dalam kita. Tapi kan perlu kerjasama. Kita membuka mulut kita, menyeru nama Tuhan. Puji Tuhan, itu yang saya dapatkan. Puji Tuhan, silakan saudara Ediono, amin. Amin, puji Tuhan saudara-saudari. Ya, perkara menyeru nama Tuhan itu harus real ya di tengah-tengah kita. Ya, memang tadi sesuai penjelasan saudara kita ya, itu ada personanya. Kalau ada personanya, ketika kita menyeru nama Tuhan, ya tadi saudara kita juga menyampaikan, itu pasti ada kenikmatannya, dan itu akan bisa orang lain juga bisa merasakannya. Ya saya ingin bersaksi ya, waktu awal saya percaya Tuhan, waktu awal saya ada di dalam pemulihan Tuhan, ada seorang saudara ya, selama beberapa minggu ya, terus saudara ini mau merawat saya ya, dia terus mengajak saya menyeru nama Tuhan. Tetapi ya saya melihat dia bilang, saudara ikuti saya ya, seru nama Tuhan. Saya tidak pernah mau ya, karena saya tidak menjamah Tuhan di dalamnya. Apa ini, saya nggak praktek ya. Jadi selama 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun saya di dalam pemulihan Tuhan, saya tidak menyeru nama Tuhan karena saya tidak menjamah Tuhan di dalamnya. Sampai satu saat ya, puji Tuhan, Tuhan mengasihi saya ya, ada seorang saudara datang ke tempat saya, tinggal di rumah saya, tidur di
di kamar saya, ya, saudara ini, ya, dia tidak mengajak saya, ayo ikuti saya menyeru nama Tuhan, tidak. Tapi pagi hari, ya, saudara ini bangun, ya, sekitar jam 4, jam 5, saudara ini menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Ketika saudara ini menyeru nama Tuhan, saya itu udah lagi tidur loh, saudara-saudari. Roh saya itu terbangun. Saya menjamah satu kenikmatan. Ya, sehingga saya ikut menyeru. Ya, spontan, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Pengalaman saya menyeru nama Tuhan itu pertama kali dan sangat-sangat nikmat sekali. Waduh, saya merasa begitu nikmat. Nah, sejak itu ya saya baru mulai menjadi seorang penyeru nama Tuhan. Ya, sampai hari ini saya berani bersaksi, saya menyeru nama Tuhan. Begitu saya membuka mata saya langsung menyeru nama Tuhan. Sampai saya tidur, ya sebelum saya tidur, saya tetap menyeru nama Tuhan sampai saya itu tertidur. Ya, sejak saya melakukan hal seperti itu, saya nggak pernah mimpi-mimpi buruk. Ya, sebelum saya menyeru nama Tuhan, saya sering malam itu mimpi buruk, saudara-saudari. Ya, tapi ini nggak ada lagi. Ya, dan ketika kita memiliki realitas di dalam perkara menyeru nama Tuhan, ya kita menjadi esa dengan Tuhan. Saya punya pengalaman ya, waktu saya beberapa tahun yang lalu saya penginjilan ya ke kota Bengkulu. Ya, waktu itu pagi-pagi saya mau beli sarapan ya untuk saudara-saudari, saudara-saudara yang datang dari luar kota yang mau menginjili ya. Saya pagi-pagi saya bawa motor ya. Ya tiba-tiba padahal jalannya nggak jalan besar ya, dan suasananya ya tenang-tenang aja. Tiba-tiba saya ditabrak mobil ya dari belakang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ya, jadi saya terseret beberapa meter. Nah, di dalam keadaan waktu saya itu terseret, itu saya menyeru nama Tuhan secara otomatis, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, ada seruan. Ya, sehingga ketika saya mengalami kecelakaan itu, saya nggak merasakan apa-apa gitu loh. Rasanya damai sejahtera sekali. Juga tidak ada kemarahan. Siapa nih? Kenapa tiba-tiba orang nabrak kita ya? Nggak ada salah apa-apa ya. Nggak ada ketersinggungan, nggak ada terasa ketakutan, nggak ada rasa apapun. Ya, padahal waktu itu tangan saya itu nggak bisa digerakkan ya. Saya berpikir ini tangan saya patah nih mungkin ya. Karena nggak bisa digerakkan. Tapi ada sukacita, ada damai sejahtera walau dalam keadaan seperti itu. Puji Tuhan saudara-saudari ya. Semoga setiap kita yang ada di pemulihan Tuhan ya dalam perkara menyeru nama Tuhan itu real ya, sehingga itu bisa membuat orang lain juga mengalami perkara menyeru nama Tuhan, bukan hanya sekedar oh Tuhan Yesus, tapi itu ada kenikmatannya dan ada manfaatnya dan sangat luar biasa. Ya, puji Tuhan ya, kalau kita sudah mengalami, kita pasti akan menjadi penyeru nama Tuhan yang sejati. Ya, saya sudah bertahun-tahun sejak itu ya sampai sekarang saya menyeru nama Tuhan dari bangun pagi sampai saya tertidur. Ya, saya sering tertidur itu saya nggak tahu loh saya menyeru itu sampai tertidur. Ya, saya punya beberapa kesaksian dari orang yang pernah tidur bersama saya. Salah satu mama saya dan salah satu orang yang sama-sama melayani dengan saya. Dia bilang begini, saudara, waktu pagi hari ya, waktu bangun. Saudara tahu nggak? Waktu saudara tidur, saudara menyeru nama Tuhan loh. Saya dengar dengan jelas. Mama saya juga ngomong gitu. Mama saya pernah tidur bersama saya. Dia bilang, kamu malam mengigau, sering mengigau katanya. Saya bilang, mengigau saya ngomong apa sama mama? Kamu bilang, oh Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Ya, mama saya ngomong sambil senyum, sambil bersuka cita. Ya, jadi ini benar-benar real ya saudara-saudari. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, amin. Tuhan Yesus. Silahkan, tadi ada yang open mic, siapa ya? Silahkan langsung. Amin. Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silahkan. Amin. Seringkali gereja pemulihan dibilang gereja yang suka bilang amin, amin. Begitu dia suka oh Tuhan Yesus ya. Jadi terkenalnya gereja yang seperti itu gitu. Tapi makna hari ini
semakin membuka ya terhadap kita juga ya, terutama di tengah-tengah pemulihan. Kita menyeru nama Tuhan bukan hanya kita perlu menyeru 3 kali atau 10 kali, bukan itu ya. Tetapi tadi dibukakan begitu jelas, kita itu menyeru nama Tuhan, kita udah tahu kita adalah memanggil nama Tuhan. Ternyata ini bukan hanya memanggil ya, memanggil personanya, tapi juga ada dengan hati yang murni. Artinya kita perlu memanggil Tuhan bukan hanya sekedar saya di pemulihan, saya harus menyeru ya. Ya memang perlu menyeru itu satu-satunya jalan yang paling mudah ya. Kita menyeru, kita udah berkontak dengan sang persona ini. Tetapi terlebih kita menyeru adalah kita memanggil persona itu, karena persona ini adalah Allah yang hidup ya, bukan Allah yang mati. Dia adalah Allah yang hidup. Dan juga kita perlu menginginkan dirinya ya. Jadi benar-benar ini bukan penyeruan yang cuma seperti mantra gitu, tetapi ini benar-benar kita menyeru nama Tuhan. Berarti kita memanggil Dia dan kita juga menginginkan Dia. Jadi ini adalah sesuatu hal yang mustika ya menurut saya, di mana kita bisa mempraktekkan hal ini, kita bisa memanggil personanya, bahkan kita juga ingin personanya ini yaitu menjadi segala sesuatu kita. Ini adalah satu jalan di mana kita berkontak dan juga kita mendapatkan dirinya, terutama ya mungkin judul minggu ini adalah kita perlu menjadi bejana yang terbuka ya. Ini adalah satu-satunya jalan supaya kita bisa mendapatkan penyalurannya. Dan juga kita juga jangan sampai ikut-ikutan ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi kita benar-benar yang tadi katakan, kita perlu dengan dari dalam roh kita memanggil, dan kita juga punya kesadaran ya. Bapak kita memanggil adalah memanggil personanya, dan juga kita menginginkan dirinya. Ini membuat kita semakin memustikakan ya perkara menyeru nama Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan, masih ada waktu 2 atau 3 saudara-saudari. Mari. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara-saudari, silakan. Amin. Amin. Saudari silakan. Puji Tuhan ya. Saya juga sangat bersyukur ya pagi ini kembali diingatkan ya. Selama ini dalam pemulihan Tuhan kita memang tidak asing dalam menyeru nama Tuhan ya. Tapi hari ini sangat jelas ya. Apakah kita menyeru itu hanya menyeru dengan kosong ya. Seperti saudari tadi katakan latah ya. Jadi apa-apa, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi tanpa kita menyadari apakah yang kita seru itu memiliki satu personnya. Ini saya juga merasakan untuk menyeru nama Tuhan ini kita perlu satu pengalaman. Pasti kita masing-masing pernah mengalaminya. Kadang-kadang kita menyuruh penuh dengan kenikmatannya. Ada satu ketenangan, ada satu damai sejahtera. Tapi ada kalanya juga kayaknya hanya menyeru-nyeru lewat saja. Nah inilah hari ini memberikan kita, terutama saya ya, satu terang ketika saya menyeru. Apakah saya menyeru dengan kosong atau saya menyeru dengan memanggil maknanya atau personnya itu. Memang seringkali di luar kita, kalau kita menyeru nama Tuhan, orang tuh pasti bilang jangan menyeru nama Tuhan dengan sembarangan ya. Saya juga punya pengalaman ketika saya memberitakan ini kepada adik-adikku yang masih di luar ya. Mereka juga sangat menentang saya. Gak boleh menyuruh nama Tuhan dengan sembarangan. Ini gereja apa kok begitu ya. Tapi puji syukur pada Tuhan ya. Ketika pandemi itu semuanya tidak bisa kemana-mana, kita sering ikut jauh dari saudara ya. Akhirnya mereka juga mulai ya mempraktekkan menyuruh nama Tuhan. Dan syukurnya mereka
ketika menyuruh, mereka merasakan ada satu perbedaan, ya, ada damai sejahtera. Nah, disitulah saya mendapatkannya. Satu demi satu keluarga saya yang tadinya menentang, akhirnya mereka justru didapatkan. Dan hari ini saya merasakan, ya, bagaimana kadang-kadang kami berkumpul, kami tidak lagi menceritakan hal lain, tapi otomatis, ya, ada yang mengajak, yuk kita seru nama Tuhan. Nah, disitulah saya merasakan memang dalam menyeru nama Tuhan ini perlu ada satu pengalaman. Kalau kita tidak mengalami, kita hanya menyeru kosong, ya. Ketika kita benar-benar menyeru dan kita dapat menikmati, disitulah kita akan merasakan makna dari nama yang kita seru ini. Dan saat ini saya juga sangat bersyukur ketika kami berkumpul dengan saudara-saudaraku yang tadinya menentang, akhirnya mereka sekarang justru menjadi orang-orang yang lebih sering berseru kepada nama Tuhan. Nah, pagi ini saya juga mendapatkan lagi terang, ya, tentang menyeru nama Tuhan dengan sembarangan. Itu bukan berarti kita sembarangan bagaimana menggunakan nama Tuhan, ya. Tapi justru ketika kita mungkin seperti tadi yang disampaikan saudara itu sangat bagus, ya, dan sangat jelas, ya. Mungkin kita pergi mengambil sesuatu, kita bilang itu di atas namakan seseorang. Tapi karena orang itu tidak menyuruh, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan barang itu. Hari ini juga sama, ya. Seringkali kita juga dalam nama Tuhan Yesus, tapi apa yang kita inginkan kok tidak kita dapatkan. Nah, hari inilah saya mendapatkan terangnya. Karena dengan menyebut nama Tuhan Yesus atas keinginan saya, atas keserakahan saya, atas hawa nafsu saya, pasti saya tidak akan mendapatkan apa-apa, meskipun saya sudah menyerunya atau mengatakan dalam nama Tuhan Yesus, ya, saya inginkan hal ini. Nah, inilah hari ini satu terang yang sangat luar biasa, ya. Mungkin selama ini kita masih belum paham apa itu sih menggunakan nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Tapi hari ini kita bersyukur, ya, ketika kita mengatasnamakan dalam nama Tuhan Yesus atas doa kita, tapi permintaan kita tidak dikabulkan, itulah mungkin kita sudah menyalahgunakan nama Tuhan Yesus, atau kita menyebut nama Tuhan Yesus dengan sembarangan. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, jikalau kita menyadari semua ini, maka doa-doa kita tuh akan sangat berhati-hati, ya. Doa-doa kita akan banyak bertanya. Ya, amin. Silahkan saudari, ada yang mau bagi nikmat lagi? Amin. Ya, kalau tidak ada, mari kita memanggil Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, latih kami memiliki hati yang murni. Amin. Oh Tuhan Yesus, juga kami mau Tuhan bersama-sama dengan orang-orang yang hatinya murni. Amin. Tuhan Yesus, mengejar dirimu sendiri. Amin. Engkaulah kebutuhan kami, Tuhan Yesus. Engkaulah keperluan kami, Tuhan. Engkaulah segala-gala yang kami butuhkan. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudari. Sampai jumpa. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Tuhan memberkati. Amin. Amin.